Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Puspitasari, NRP 212111031 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 hal mengenai semiotika. Yang pertama, pengertian semiotika menurut teori Charles Sanders Peirce. Yang kedua, analisis semiotika tentang desain poster. Yang ketiga, analisis semiotika tentang film. Dan yang keempat adalah analisis semiotika di candi. Nah, yang pertama adalah pengertian semiotika. Menurut teori semiotika Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan pada logika karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini menurut Peirce kemungkinan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh alam semesta. Untuk itu, ia membaginya dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi tanda menurut Peirce. Peirce menghendaki agar teori semiotikanya ini menjadi rujukan umum atas kajian berbagai tanda-tanda. Oleh karenanya, ia memerlukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut, terutama mengenai seberapa luas jangkauan dari teorinya ini. Untuk itu, ia membaginya dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan ground, yakni berkaitan dengan sesuatu yang membuat suatu tanda dapat berfungsi. Dalam hal ini, Peirce mengklasifikasikan ground dalam 3 hal, yakni qualisign. Qualisign adalah kualitas dari suatu benda. Misalnya, kualitas kata kiata yang digunakan dalam menyertai tanda tersebut, seperti kata-kata yang keras, kasar, ataupun lembut. Sinshine. Sinshine adalah eksistensi dan aktualitas atas suatu benda atau peristiwa terhadap suatu benda. Misalkan, kata banjir dalam kalimat terjadi bencana banjir adalah suatu peristiwa yang menerangkan bahwa banjir diakibatkan oleh adanya hujan. Lagi shine adalah norma yang terkandung dalam suatu benda. Misalkan, tanda dilarang merokok menunjukkan bahwa kita dilarang merokok pada lingkungan di mana tanda itu berada. Contoh yang lebih umum lagi tentu saja adalah rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan hal-hal yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan. Klasifikasi tanda menurut Peirce yang kedua adalah berdasarkan objeknya. Klasifikasi ini dibagi dalam beberapa hal, yakni icon. Icon adalah tanda yang menyerupai bentuk objek aslinya. Contoh yang paling sederhana dan banyak kita jumpai namun tidak kita sadari adalah peta. Indeks. Indeks adalah tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Contoh misalkan, asap adalah tanda dari adanya api. Simbol. Simbol adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Misalkan saja lampu merah yang berarti berhenti, semua orang tahu dan sepakat bahwa lampu merah menandakan berhenti. Klasifikasi tanda menurut Peirce yang ketiga adalah berdasarkan interpretan. Rim. Rim adalah tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Misalnya saja, orang yang matanya merah, maka bisa jadi ia sedang mengantuk atau mungkin sakit mata, iritasi, bisa pula ia baru bangun tidur atau bahkan bisa jadi ia sedang mabuk. Design sign
atau DC sign. Design sign atau DC sign adalah tanda yang sesuai dengan fakta kenyataannya. Misalnya, di suatu jalan kampung banyak terdapat anak-anak, maka di jalan tersebut dipasang rambu lalu lintas hati-hati banyak anak-anak. Argumen. Argumen adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. Misalnya, tanda larangan merokok di SPBU. Hal tersebut dikarenakan SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. 10 tanda menurut Peirce. Berdasarkan pada klasifikasi di atas, Peirce merinci tanda-tanda dalam teori semiotikanya ke dalam 10 macam tanda, yaitu yang pertama adalah quality sign, yakni diartikan kualitas dari suatu tanda. Misalnya, orang yang berbicara keras maka ia sedang marah, dan orang yang sedang tertawa maka ia bahagia. Yang kedua, uncanny sign, yakni tanda yang menunjukkan suatu kemiripan, misalnya foto dan peta. Yang ketiga adalah rhematic indexical sign, yakni tanda yang berkaitan dengan pengalaman langsung di mana keberadaannya disebabkan oleh suatu hal. Misalnya adalah jalur yang sering memakan korban karena kecelakaan, maka dipasang tanda tengkorak yang menandakan di dalam jalur tersebut orang yang melintasi harus lebih hati-hati. Yang keempat adalah distinction sign, yakni tanda yang menunjukkan informasi tentang suatu hal. Misalnya, rambu yang bergambar masjid atau SPBU yang menandakan bahwa tidak jauh lagi terdapat masjid maupun SPBU. Yang kelima, iconic sign, yakni tanda yang berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Misalnya rambu lalu lintas yang memberikan kita perintah dan juga larangan guna menertibkan saat berkendara. Yang keenam, rhematic indexical sign, yakni tanda yang merujuk pada objek tertentu. Misalnya, gambar pada toilet yang menunjukkan toilet untuk pria maupun wanita. Yang ketujuh, design indexical sign, yakni tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Misalnya, saat ada sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard, menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah. Yang kedelapan adalah rhematic symbol atau symbolic crime, yakni tanda yang menunjukkan keterkaitannya dengan objek secara umum, terasosiasi dan disepakati. Misalnya, saat kita melihat gambar mobil, kita mengatakan bahwa itu gambar mobil, dan orang lain pun demikian mengatakan hal yang sama. Yang kesembilan, design symbol atau proposition adalah tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Misalnya, seseorang mengatakan pada kita untuk keluar, maka kita langsung keluar dari tempat kita berada. Yang ke-10, argumen, yakni tanda yang merupakan pendapat hasil berpikir seseorang atas suatu pertimbangan alasan tertentu. Misalkan, seseorang mengatakan bahwa sebuah ruangan yang ia masuki memiliki nuansa yang terang, maka terang di sini telah dipertimbangkan olehnya atas berbagai pertimbangan, baik cahaya dan lain sebagainya, yang menurutnya ruangan itu memang terang. Bahwa tanda ternyata juga memiliki makna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai pembelajar komunikasi mempelajari teori semiotika ini akan memantapkan keilmuan kita bahwasannya tanda dalam berbagai implementasi secara praktis dapat diaplikasikan dalam berbagai hal di kehidupan manusia.
manusia. Materi yang kedua yakni analisis semiotika tentang desain poster. Analisis semiotika desain poster, pengaruh sampah plastik di kehidupan. Latar belakang manusia dan bahasa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan sesuatu menggunakan bahasa dengan cara bertutur, menulis, mendengarkan, dan membaca. Dengan adanya sebuah poster, manusia dapat lebih mudah dalam berkomunikasi dengan artian bicara secara singkat namun memiliki makna yang banyak dalam bentuk tulisan maupun gambar. Pengertian dari poster sendiri adalah salah satu media cetak yang menampilkan gambar-gambar kosong yang memikat mata, tetapi juga sebagai media yang dapat memberikan informasi pada khalayak. Jika kita lihat sekilas, poster hanya gambar-gambar biasa ataupun tulisan-tulisan yang sederhana yang dibuat dengan perpaduan warna aslinya ataupun dibuat dengan iring-iringan kata-kata yang mampu menarik perhatian. Tetapi jika kita teliti lebih dalam, poster memiliki karakter yang kuat. Di sini contohnya adalah desain poster tentang pengaruh sampah plastik di kehidupan. Tipografinya 78% of plastic waste ends up in natural habitats, affecting millions of species. Dalam kalimat ini menyampaikan pesan bahwa 78% dari sampah plastik pasti akan berakhir pada alam hijau dan akan mempengaruhi jutaan spesies yang hidup di muka bumi ini. Dalam kalimat ini, desainer atau pembuat memberitahukan akan bahayanya sampah plastik yang ada pada saat ini. Tipografi yang kedua adalah Greenpeace, mengandung arti kita harus berdamai dengan sampah plastik agar alam tetap hijau dan terjaga keasriannya. Background alam hijau mencerminkan keadaan alam yang masih asri dan terjaga sebelum adanya sampah plastik yang menumpuk. Di depan background ada botol plastik yang dipotong berlubang, menggambarkan tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh sampah plastik. Materi yang ketiga adalah analisis semiotika tentang film pendek. Di sini disediakan 2 contoh film pendek yang akan dianalisa. Dan saya memilih film pendek yang berjudul Pamit Pulang. Nah, di sini pengertian dari film pendek adalah film yang berdurasi pendek, simpel, dan memiliki nuansa kompleks, serta tidak dianggap sebagai film utama atau panjang. Dalam film Pamit Pulang, ini sendiri menceritakan bahwa ada 2 orang yang sedang mendaki gunung untuk mencari jasad teman sekaligus saudara kembar dari salah satu orang tersebut yang menghilang selama 2 hari saat mendaki di gunung tersebut. Dalam film Pamit Pulang, ini sendiri menceritakan bahwa ada 2 orang yang sedang mendaki gunung untuk mencari jasad teman sekaligus saudara kembar dari salah satu orang tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan, akan tetapi salah satunya ingin istirahat dan salah satunya ngotot ingin melanjutkan perjalanan. Dan setelah itu di tengah perjalanan, orang tersebut merasa ada orang di belakangnya. Dan ternyata saat dilihat, ia adalah saudara kembarnya yang hilang selama 2 hari. Mereka pun berbincang. Dan orang tersebut kaget, kenapa tiba-tiba sang saudara kembar bisa di belakangnya, sedangkan dia menghilang selama 2 hari. Dan mereka pun berbincang tentang keiriannya salah satu saudara kembar tersebut terhadap saudara kembarnya yang lebih cerdas dan lebih disayang keluarganya. Tetapi saudara kembarnya yang dikatakan hilang tersebut memberikan bukti kasih sayangnya dengan sesuatu berupa kalung yang menandakan kasih sayangnya. Lalu ia berpamitan, lalu ia memberikan nasihat agar
sang saudara kembar tidak berbuat macam-macam di daerah gunung tersebut. Kemudian ia pamit untuk buang air kecil dan setelahnya menghilang. Kemudian datanglah sahabat dari kedua bersaudara tersebut. Dia bingung kenapa temannya masih di sini. Sedangkan tadi ia tujuannya adalah mencari sang saudara kembar. Kemudian orang tersebut menceritakan bahwa ia baru bertemu dengan saudara kembarnya. Namun temannya tersebut mengingatkan bahwa sang saudara kembar sudah menghilang selama 2 hari jasadnya. Dan kemudian dia mengecek HP-nya karena tadi dia berselfie dengan saudara kembarnya. Alangkah terkejutnya dia, sang saudara kembar tidak ada di foto tersebut. Namun ia tersadar yang dia temui bukanlah saudara kembarnya yang masih hidup, melainkan arwahnya. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa pada saat di gunung kita harus menjaga etika agar terhindar dari mara bahaya dan jangan sampai melakukan hal yang sebagai larangan. Materi yang keempat adalah analisis semiotika tentang candi. Di sini saya menganalisis tentang Candi Jago. Candi Jago sendiri terletak di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajagu yang didirikan pada masa kerajaan Singasari pada abad ke-13. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi Jago berlatar agama Buddha Tatrayana. Salah satu ciri dari agama Buddha Tatrayana adalah arcana yang membentuk Amoghapasa, bentuk tatris dari Avalokitesvara disertai pengiring-pengiringnya. Arca-arca tersebut merupakan arca dari perwujudan dari Raja keempat Singasari yang bernama Raja Wisnuwardana yang meninggal tahun 1990 Saka atau 1280 Masehi. Ada salah satu spot yang menarik menurut saya Candi Jago, yakni relief Kunjarakarna. Relief ini terletak di bagian timur laut Candi Jago. Kunjarakarna merupakan sebuah cerita tentang. Di sini saya akan menceritakan spot yang paling menarik menurut saya pada saat saya berkunjung ke Candi Jago. Di sini saya akan menceritakan tentang spot yang paling menarik menurut saya pada saat saya berkunjung ke Candi Jago. Salah satunya adalah relief di bagian timur laut Candi Jago. Relief ini biasanya disebut relief Kunjarakarna. Kunjarakarna merupakan sebuah cerita tentang raksasa yang didasarkan pada cerita Buddha Mahayana. Diceritakan bahwa Kunjarakarna ingin bereinkarnasi menjadi seseorang yang memiliki paras rupawan sehingga ia bertapa di Gunung Semeru. Datanglah kepada Wairocana dan diizinkan untuk mengunjungi neraka. Dari situ dia mendapat kabar bahwa tidak lama lagi temannya akan meninggal dan akan masuk di neraka selama ratusan tahun. Kemudian dari situ ia mendapat kabar bahwa tidak lama lagi temannya akan meninggal dan akan masuk ke neraka selama ratusan tahun. Kemudian Kunjarakarna meminta Wairocana agar diberikan keringanan hukuman kepada temannya. Dan akhirnya Kunjarakarna diizinkan untuk memberitahukan temannya tentang kematiannya. Akhirnya temannya juga mati, namun hanya 10 hari disiksa di neraka, lalu dihidupkan kembali. Dan akhir dari cerita ini adalah Kunjarakarna dan temannya bertapa di Gunung Semeru. Kesimpulan dari analisis ini adalah Candi Jago yang berlatarkan agama Buddha. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.